pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang sunnah-sunnah ab'ad di dalam sholat. Jadi bagian yang ada di dalam sholat kita itu terbagi tiga. Ada yang namanya rukun, ada sunnah ab'ad, dan ada sunnah hayat. Rukun sholat bila mana tidak kita kerjakan maka sholatnya tidak sah. Contohnya Al-Fatihah. Sholat gak baca Al-Fatihah, sholatnya gak sah. Ada sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad itu adalah sholat sunnah yang bila mana kita tinggalkan, bila mana tidak kita kerjakan, maka sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Jadi nggak wajib sujud sahwinya juga. Nah, ada lagi nanti sunnah hayat. Sunnah yang bila mana tidak kita kerjakan maka tidak sunnah, tidak perlu ditambal atau diganti dengan sujud sahwi. Nah, pada malam hari ini yang kita akan bahas adalah tentang sunnah ab'ad di dalam sholat, yaitu sunnah-sunnah yang bila mana tidak kita kerjakan maka tidak sunnah ditambal atau diganti dengan sujud sahwi. Mohon maaf, sunnah diganti atau ditambal dengan sujud sahwi. Ab'adus sholat sab'atun. Jadi sunnah-sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada 7. At-tasyahudul awalu, yang pertama adalah tasyahud awal, tahiyat yang pertama sehabis rakaat yang kedua. Kita kan duduk sebentaran tuh, duduk sebentar, sehabis sujud yang kedua kita duduk, kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatu dan seterusnya. Itu namanya tasyahud awal atau tahiyat yang pertama. Jadi tasyahud awal itu bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, bacaannya. Nah, itu hukumnya sunnah ab'ad atau termasuk kategori sunnah ab'ad yang kalau kita tinggalkan, umpamanya kagak dibaca nih tasyahud awal, maka nanti sunnah diganti dengan sujud sahwi begitu di akhir sholat sebelum salam. Itu yang pertama. Wa qu'uduhu, sunnah ab'ad yang kedua adalah duduk tasyahud awal, duduknya. Kalau yang pertama bacaannya, yang kedua duduknya. Itu termasuk juga sunnah ab'ad. Jadi dalam tasyahud awal aja udah 2, bacaannya, duduknya, bahkan 3. Mana yang ketiga nih? Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Nomor ketiga di antara sunnah ab'ad adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk tasyahud awal. Jadi setelah bacaan tasyahud, maka sunnah ab'ad ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Jadi bacaannya cuma sampai situ tuh. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ. Enggak pakai wa ala ali Sayyidina Muhammad, enggak pakai. Jadi cuma sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sunnahnya cuma sampai situ. Ditambahin wa ala ali Sayyidina Muhammad
bukannya sunnah malah makruh. Begitu. Ada 3 tuh. Nah, ketiga-tiganya ada pada tasyahud awal. Nah, kemudian wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir. Yang keempat dari 7 sunnah ab'ad adalah bersolawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud akhir, tahiyat yang terakhir tuh yang sebelum salam, ya ditambahin. Bukan cuman sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sunnah ab'ad. Jadi bacaannya sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunnah ab'ad ya. Setelah selanjutnya mah kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sunnah Ibrahim, itu hukumnya sunnah hayat. Gitu. Jadi yang keempat, sunnah ab'ad adalah bersolawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Jadi sekali lagi, tasyahud awal cuman sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung bangun, Allahu Akbar. Ntar tasyahud akhir, nah, sunnah ab'ad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sunnah ab'ad. Jadi sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat kepada nabinya tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir nih. Yang pada tasyahud awal dia adalah sunnah ab'ad, maka pada tasyahud akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jadi rukun. Jelas? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketika tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad. Kalau kagak dibaca, sunnah diganti sama sujud sahwi. Tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir jadi rukun. Sunnah ab'adnya wa ala ali sayyidina Muhammad. Ke imam tarawih, saya rasa cuma sampai situ. Wa ala ali sayyidina Muhammad langsung salam. Jarang yang sampai fil alamina innaka hamidum majid. Atau salat-salat yang memang sunnah diringankan, seperti salat sunnah tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah, maka disunahkan kita sholat 2 rakaat sebelum duduk, tapi ringan, tidak terlalu lama, cukup yang wajib-wajibnya saja. Nah, kemudian yang kelima dan yang keenam. Yang kelima dan yang keenam adalah wal kunutu wa qiyamuhu. Kunut dan dirinya. Jadi yang kelima kunut, yang keenam dirinya. Kapan? Ya, pada sholat subuh dan rakaat terakhir witir pertengahan bulan Ramadan. Jelas ya? Nah, jadi kunut subuh dalam madhab yang kita anut, yaitu madhab Syafi'i, termasuk daripada sunnah ab'ad. Begitupun dirinya, kunut dan dirinya itu termasuk sunnah ab'ad. Jadi jangan sampai nggak dibaca, ini penting. Tuh, sunnah ab'ad yang kalau kita tinggal, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Kalau berjamaah, imam keras tuh di situ tuh. Allahumma hdini fiman hadait sampai wa qini syarra ma qadait. Itu kalau imam Allahumma hdina fiman hadait sampai wakina syarra ma qadait. Imam keras, kita amin.
Nah, habis itu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sama-sama sir. Imam sir, kita juga sir. Ini afdolnya. Imam sir, bacaannya lirik, pelan-pelan, tapi kedengeran sama kupingnya sendiri. Kayak orang bisik-bisik, kita juga sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait, sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu. Sampai situ tuh. Itu kunut. Nah, itu bacanya pelan-pelan tuh dari fa innaka taqdi wa la yuqda fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bacanya pelan-pelan. Jangan sampai enggak hafal. Hafalin. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fi. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya pada saat kunut. Artinya setelah bacaan kunut tadi selesai, masih dalam posisi kunut, masih rangkaian kunut, yaitu baca sholawat kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya. Segatnya gimana? Segat yang umum nih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di situ ada sholawat salam kepada Nabi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, kepada keluarganya wa ala alihi, kepada sahabatnya wa sahbihi wa sallam. Itu pun sama, termasuk daripada sunnah abad, jangan nggak dibaca. Nah, ya sunnahnya salawat itu dijadikan kunut. Artinya kalau berjamaah imam bacanya keras, makmum ngaminin. Terus gimana? Kodi kita biasanya bacanya pelan. Imam baca, makmum baca, nggak apa-apa. Cuman afdolnya imam keras, makmum ngaminin. Cuman yang kita khawatirkan, imam pelan, makmum kagak baca. Itu yang kita khawatirkan. Karena ini termasuk daripada sunnah abad. Ya meskipun sunnah, dan ditambalnya pun dengan sujud sawi hukumnya sunnah. Tapi alangkah sayangnya kalau sampai nggak dibaca, begitu. Jadi kita ulangi secara singkat, sunnah abad di dalam sholat yang hukumnya apabila kita tinggal, kita tidak kerjakan, maka sunnah diganti dengan sujud sawi. Ada 7 ya. Yang pertama tadi tasyahud awal, kemudian duduknya, kemudian sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada saat tasyahud awal. Kemudian bersholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir. Kemudian kunut, diri kunut. Yang keenam, yang ketujuh bersholawat dan salam kepada Nabi, keluarganya juga sahabatnya. Ingetin tuh. Ada 7 rukun udah pernah kita bahas. Sunnah abad barusan kita bahas. Jadi sisa daripada rukun, sisa daripada sunnah abad namanya sunnah hayat. Sunnah hayat apabila ditinggal, apabila tidak kita kerjakan, maka tidak sunnah diganti dengan sujud sahwi. Ada banyak sunnah hayat. Ya, diantaranya baca surah setelah suratul Fatihah, itu sunnah hayat. Jadi kalau imam mandek nih, jadi imam kita posisi lagi mandek, udah jangan segala gengsi, langsung ruku baik udah. Jangan segala muter-muter. Iya, capek kita nungguin. Ntar malah kacau sholatnya. Lupa nih. Coba ingat-ingat sebentar, kalau sekira-kira udah romanya ngeblank bisa nih. Udah langsung aja ruku. Langsung ruku. Sah nggak? Sah. Orang kagak baca juga sah. Begitu. Di antaranya sunnah hayat itu takbir mau ruku,
Sami Allahu liman hamidah, mau itidal, takbir mau sujud, itu sunnah hayat. Termasuk bacaan ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bacaan itidal, bacaan sujud, itu juga termasuk sunnah hayat. Dan paling banyak mungkin sunnah hayat di antara rukun atau dibanding rukun dan sunnah abad, pastinya lebih banyak sunnah hayat. Pokoknya sisanya sunnah hayat. Apabila ditinggal tidak sunnah diganti dengan sujud sahwi. Mungkin itu saja pelajaran pada malam hari ini.